Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini Ibu akan menjelaskan tentang berbagai bentuk dari pecahan. Nah, pecahan sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Di sini macam-macam pecahan itu ada 4. Yang pertama adalah pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, untuk itu kita lanjut satu persatu dulu ya dari pecahan biasa. Pecahan biasa itu bentuk umumnya adalah A per B. Seperti yang kemarin Ibu jelaskan bahwa A ini adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, pada pecahan biasa di sini A adalah merupakan bilangan-bilangan dari bilangan caca. Bilangan caca sendiri itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Ini adalah contoh dari bilangan caca. Sedangkan yang B ini yang menempati penyebut ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti di sini yang B di sini itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Contoh pecahan biasa lainnya bebas, ada 1 per 2, ini contoh pecahan biasa, 5 per 7 atau 10 per 15 dan lain-lain. Itu adalah contoh pecahan biasa. Kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 2, 1 per 3. Nah, di sini 2 ini adalah bilangan bulatnya, 1 per 3 adalah pecahannya. Kalau ada bilangan bulat dan pecahan, ini namanya pecahan campuran ya. Misalnya, kalau ada 3 komponen bilangan ini, berarti ini adalah pecahan campuran ya. Misalnya di sini ada soal 5 per 2. Nah, ini adalah pecahan biasa. Lalu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran? Nah, di sini 5 per 2, ini maksudnya adalah 5 dibagi 2. Sama dengan 2 dengan sisa 1. Kok bisa tahu Ibu? Nah, caranya seperti ini ya. Kita buatkan porogapit ya. Masih ingat kan yang porogapit? Pembagian secara bersusun. Nah, dari sini 5 per 2, 5 itu masuk dalam kurungan dan 2-nya ini ada di luar kurungan. Nah, di sini 2 dikali berapa yang sama dengan 5 atau 2 dikali berapa yang mendekati 5? Oh, 2 dikali 2. Oh, berarti 2-nya di sini 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, berarti tinggal kita proses pengurangan. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Lah, yang di sini adalah sisanya. Nah, 2 ini adalah hasilnya, sehingga bisa kita masukkan di sini. 5 per 2 sama dengan 5 bagi 2 sama dengan 2 yang di sini dan sisanya adalah 1. Baru bisa dirubah dalam bentuk pecahan campuran di mana 2 ini adalah hasilnya dan 1 ini adalah sisanya dan 2 ini adalah merupakan penyebut dari pecahan biasa di sini ya. Ya, misalnya ya, di sini Ibu kasih contoh 10 per 4 sama dengan, nah kita buatkan ya bentuk porogapitnya. Ini kamu bisa tulis di di hitungan yang lain ya. 10 dalam kurung, 4-nya di luar. 4 dikali berapa ya yang mendekati 10? Oh, dikali 2. Berarti 2-nya di sini, 8-nya di sini. Kita kurangkan, jadi 10 kurangi 8 adalah 2. 2 ini adalah sisa. Berarti sehingga yang di sini ya 10 per 4 itu sama dengan sisanya kamu taruh di atas. Ya.
4-nya di sini penyebutnya tetap, dan hasilnya adalah 2 di depannya. Nah, 10/4 itu sama dengan 2/4 atau sama dengan 1/2. Disederhanakan ya. 3 ya. Misalnya contoh yang ketiga dari pecahan campuran, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya di sini adalah misalnya 11/5. Nah, pecahan campuran pecahan biasa bisa diubah pecahan campuran dengan syarat pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Nah, di sini 11 dan 5 kan lebih besar 11, berarti di sini bisa diubah dalam bentuk pecahan campuran. Nah, sama dengan berapa ya? Nah, kita hitung dia di catatan kecil yang lain atau di catatan lain, 11 di dalam kurung, 5-nya di luar. Nah, 5 dikali berapa ya yang mendekati 11? Oh, 5 dikali 2, maka 2-nya di atas. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita kurangkan, jadi 11 kurangi 10 adalah 1. Nah, baru kita bisa masukkan ke sini ya. Sisanya, kalau bingung sisanya kamu taruh di atas, sisanya adalah 1. Penyebutnya sama dan hasilnya yang ini 2-nya kamu taruh di sini depannya. Nah, jadi 11/5 diubah dalam bentuk pecahan campuran sama dengan 1/5. 3 adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu identik dengan adanya tanda koma ya. Contohnya pecahan desimal di sini ada 0,2. 0,2 ada 0, dari sini berarti termasuk pecahan desimal. 0,2 itu sendiri bisa diartikan bahwa 2/10, di mana ketika ada satu angka di belakang koma berarti itu adalah 1/10 ya. Atau lagi contohnya lagi yang 1/10, 0,5. Nah, ini ada satu angka di belakang koma berarti adalah dua bentuk pecahan biasa adalah 5/10. Diingat ya, yang ini 0,5 dibacanya 0,5 pecahan desimal. Kalau yang ini 5/10 adalah pecahan biasa. Nah, lalu gimana kalau ada dua angka di belakang koma? Contohnya 0,15. Ini dibaca 0,15 ya. Ada dua angka di belakang koma, maka bentuk pecahan biasanya adalah 15/100. Tinggal ngikuti saja. Oh, ada dua angka di belakang koma, berarti kita tinggal tambahkan 1, nolnya ada 2. Contoh lainnya 0,25. Bentuk pecahan biasanya adalah 25/100. Lalu gimana Bu kalau ada 3 angka di belakang koma? Tinggal kita kasih contoh 0,125. Ini dibaca 0,125 ya. Diubah dalam bentuk pecahan biasa, tinggal ditulis 125 1000 ya, karena nolnya 3 berarti 1000 ya. Ya, di sini ya, Ibu jelaskan lagi. Ini dibacanya 0,2. Yang ini dibacanya 0,5. Yang ini dibaca 0,15. Ya, yang ini dibaca 0,125. Ingat ya, bukan 25 tapi 25. Terakhir itu adalah persen ya. Persen itu adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100.
Ya, contohnya di sini ada 8%. Ini dibaca 8% ya. Persen itu tadi adalah pecahan dengan berpenyebut 100. Jadi 8% itu sama dengan 8/100. Ya. Atau contoh lagi. Misalnya 10%. Ini dibaca 10%. 10% itu dalam bentuk pecahan biasa adalah 10/100. Karena di sini sama-sama memiliki 0, penyebut dan pembilangnya, maka 10% itu sama dengan 10/100. Karena sama-sama memiliki 0 baik pembilang maupun penyebut, maka kita sederhanakan dengan mencoret nolnya, sehingga sederhananya adalah 1/10 ya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu mengenai berbagai bentuk dari pecahan. Semoga bisa dipahami untuk kalian belajar di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.